Halo brosis, perkenalkan gue Andi, gue seorang karyawan sekaligus videographer. Pada video kali ini, gue akan sharing pengalaman pribadi gue selama memakai MacBook Air M1 selama 1 tahun pemakaian. Mungkin buat kalian yang lagi cari-cari laptop untuk daily driver kalian atau sekedar pengen upgrade, video ini cocok untuk kalian. Oke, kita langsung masuk ke videonya ya. Jadi, gue membeli MacBook Air ini tuh di tahun 2021, tepatnya di bulan Januari. Waktu itu gue putuskan untuk membeli di iBox karena terjamin keasliannya dan garansi produknya juga terjamin. Gue membeli MacBook Air ini tuh karena gue udah mereview beberapa laptop dari Windows maupun dari Apple sendiri, dan banyak banget yang review bilang bahwa chip M1 itu luar biasa kenceng. Dan gue juga udah melihat pembuktiannya sendiri kenapa sistem ARM ini lebih efisien dibandingkan dengan sistem X64-nya si Intel. Dan long story short, gue akhirnya memilih MacBook Air M1 dengan base model 8 core prosesor, 7 core VGA, 8 GB RAM, dan 256 GB SSD. Atau gue bisa bilang ini adalah MacBook Air yang paling rendah dan paling murah tepatnya. Well, selama pemakaian gue bisa bilang bahwa performa laptop ini luar biasa banget ya. Memang RAM laptop ini cuma 8 GB, tapi nggak pernah lag. Performa editing video yang menjadi kebutuhan gue sebagai videographer juga benar-benar bisa diandalkan. Mau kodeknya XFVC, MOV, All Intra, ProRes, nggak nge-lag saat gue scraping di timeline. Oh iya, gue ngeditnya juga menggunakan DaVinci Resolve yang cukup makan banyak RAM. Tapi kalau frame rate yang mulai turun, karena gue kalau gradingnya terlalu berat, ya gue tinggal turunin aja kualitasnya menjadi best performance. Tapi kalau masih turun juga drop rate-nya, gue akan memakai mode proxy. Dan selama mode proxy ini nih, gue belum pernah deh rasanya ngalamin nge-lag sedikit pun. Untuk renderingnya, untuk rendering di 4K-nya pun juga terbilang cukup cepat. Video ini gue render di 4K 30 fps, dan kita lihat sendiri seberapa cepat M1 ini merender. Untuk baterainya, ini adalah bagian yang sangat gue banggakan juga ya. Baterainya itu kalau buat kerja, Word, Excel, atau Netflix atau YouTube, laptop ini kuat 1 hari lebih. Tapi kalau mau dipakai buat ngedit ya, DaVinci Resolve, itu mungkin 6 jam kita harus siap-siap ngecharge. But, well, 6 jam menurut gue cukup banget ya. Kalau misalkan gue lagi di cafe atau di tempat luar, gue harus ngedit, ya 6 jam menurut gue udah cukup banget. Sehingga berikutnya gue akan cari tempat ngecas, dan ya siap dipakai lagi kan. Gue pernah pakai paling lama itu 1 minggu dengan kondisi tidak ngedit dan itu hidup terus, dan baterainya awet banget. Nah, untuk retina display-nya, menurut gue nih laptop tuh benar-benar memanjakan mata banget. Ya, you pada tau lah ya, retina display khasnya Apple tuh kayak apa. Warnanya tajam, nggak lebay, enak lah di mata. Keakuratan warnanya juga nggak main-main, 100% sRGB. Jadi cocok banget buat kalian yang suka editing foto dan video. Nah, untuk build quality-nya juga nih nggak main-main, nggak kaleng-kaleng, meskipun paling murah. Laptop ini juga menggunakan aluminium body yang menurut gua tuh premium banget. Keyboardnya juga sudah bukan butterfly, jadi pengalaman ngetik juga lebih enak dan lebih ngeklik. Trackpad-nya tuh gede dan responsif. Jadi ya kalau kita mau geser kiri kanan itu tuh enak banget, bener-bener khas Apple banget, nggak ada duanya. Built-in mic-nya juga oke banget buat meeting-meeting online. Dan yang paling bikin gue surprise adalah sound-nya. Surprisingly bagus banget ya buat laptop sekecil dan setipis ini. Dengan bodi aluminium dan performa yang setinggi ini, tapi dia punya bodi itu tetap tipis dan ringan. Beda banget sama laptop-laptop gaming atau laptop-laptop biasa lainnya yang memang udah bulky banget, belum ditambah sama adapternya. Nah, untuk masalah harga, MacBook Air M1 ini tuh adalah MacBook yang paling murah di antara jajaran MacBook lainnya. Bahkan kalau gue compare dengan laptop Windows, harga segini menurut gue dapet laptop Windows yang middle dan cenderung nanggung menurut gue. Jadi bener-bener worth for the price banget lah si M1 ini. Namun, tidak ada produk yang sempurna. Gue juga pernah mengalami pengalaman yang nggak enak dalam menggunakan laptop ini. Jadi gini, ada kejadian di mana tiba-tiba layar MacBook gue nih mati total. Padahal laptop ini nggak pernah jatuh, nggak pernah kepukul dan kebentur. Ya, jadi mau nggak mau, gue bawanya ke iBox di mana gue beli. Dan gue baru tahu ternyata iBox beli dengan iBox service itu beda. Ya, oke, gue akhirnya ke Roxy,
Dan setelah diidentifikasi di Roxy, dan dia bilang bahwa layarnya ada masalah atau layarnya bermasalah, NG atau gimana saya nggak tahu, dan ini harus diganti. Kebetulan spare partnya dari Singapura dan memakan waktu hampir 1 bulan buat layarnya datang ke Indonesia. Ya gue agak gedek di situ, baru seminggu kalau nggak salah gue pakai, tiba-tiba pemakaian gue juga wajar-wajar banget, tiba-tiba layarnya mati. Ya memang lagi sial banget sih gue. Jadi ya gue pikir ya sudahlah, padahal ini laptop tuh udah pengen gue ajak kerja gitu, udah banyak banget video-video yang gue harus edit di laptop ini, cuman ya karena layarnya mati, ya sudah akhirnya diganti, dan gue nunggu 1 bulan. Tapi masih untungnya adalah gue nggak bayar sepeser pun, karena ini adalah masih garansi dari iBox. Kekurangan kedua menurut gue adalah pemakaian softwarenya yang harus asli ya. Gue belum pernah coba sih pakai software bajakan, karena gue takut nggak optimal. Oleh karena itu, Lightroom dan Photoshop pun gue juga langganan yang 130.000 per bulan. Untuk video editingnya gue memakai DaVinci Resolve yang free. Pemikiran gue kenapa gue harus pakai yang asli adalah ARM M1 ini masih cukup baru ya di dunia Apple. Jadi mungkin belum semua developer tuh siap untuk memakai M1 ini. Dan software Apple tuh rata-rata masih based Intel X64 system. Dan software tersebut bisa dipakai dengan bantuan apps yang disebut Rosetta untuk mengaksesnya. Sehingga menurut gua performanya juga masih belum sempurna karena masih menggunakan Rosetta sebagai jembatannya. Nah, apalagi software bajakan yang pastinya lo nggak akan dapat update, ya itu makin parah lagi nggak kompatibelnya. Kekurangan ketiga adalah USB portnya yang cuma 2, pelit banget. Namun hal ini bisa diselesaikan dengan membeli dongle. Tapi membawa dongle itu menurut gue nggak praktis ya, karena harus bawa alat kemanapun laptop gue pergi. Nah, dongle-nya pun itu kita harus hati-hati karena kita harus cari yang benar-benar bagus. Karena banyak banget dongle-dongle murah yang ujung-ujungnya nggak bisa dipakai dengan maksimal. Seperti misalkan kita nggak bisa memakai 2 port secara berbarengan, atau mungkin speed rate-nya itu juga loyo. Ya menurutku jadi nggak kepake gitu kan. Oke, mungkin segitu aja sharing-sharing dari gue. Overall, gue sangat puas ya dengan laptop ini, dan sangat-sangat merekomendasikannya bagi kalian. Jadi buat kalian yang lagi nyari laptop atau mau upgrade di tahun 2002 ini, gue rekomendasi banget MacBook Air M1. Dan gue yakin banget laptop ini masih akan nyaman dipakai sampai 3-4 tahun ke depan. Karena Apple akan terus mengupdate firmware-nya, dan harusnya M1 ini terus kebagian update-nya. Oh iya, analitik YouTube gue mencatat kalau hampir sebagian besar dari kalian tuh yang nonton itu bukan subscriber gue. Jadi please dong subscribe gue biar makin semangat bikin videonya dan konsisten. Dan jangan lupa like, share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan bye-bye.